Masih membicarakan tebeng menebeng kali ini, tapi nebengnya bukan nebeng motor atau nebeng mobil, tapi pesawat nih Mas Yudi. Luar biasa. Nah, ini saya tanyakan tadi sebelum jeda. Ya. Kalau tadi Mas Kaisang kan konteksnya ini yang diberikan fasilitas gitu, yang ditebengi, gitu, yang ditumpangi gitu ya. Nah sekarang yang memberikan tumpangan, yang memfasilitasi, apakah juga bisa dipanggil, diperiksa oleh KPK? Karena tadi Mas Nasrullah bilang juga sudah memberikan nama yang memberikan fasilitas ini ke KPK. Apakah bisa dan bagaimana mekanismenya? Ya, saya pikir bisa aja ya dipanggil untuk kemudian dilakukan klarifikasi. Apalagi namanya juga sudah disebutkan ya, inisialnya Y, tapi bukan saya. Bukan ini. Jadi menurut saya itu tadi saya katakan ya, kan ini adalah alibinya Mas Kaisang. Ya, apapun alibinya, ya tentu KPK harus menguji kebenarannya. Termasuk kemudian memanggil siapa sih Y ini. Yang tentu kalau saya melihat ya Y ini kan belum jelas ya, apakah dia warga negara Indonesia atau bukan. Kalau bukan, wah itu lebih ribet lagi. Karena ketika dipanggil dia adalah voluntary. Sama kayak WNI juga sebenarnya sukarela, tapi kalau WNI kan dipanggil KPK nggak mungkin nggak datang gitu kan. Tapi kalau luar negeri kan sulit. Itulah sebabnya maka kita berharap ya tentu ketika KPK melakukan pemanggilan ya terhadap yang bersangkutan, apalagi kan sebenarnya pasti sudah disampaikan ya bahwa Anda ini sebagai pemberi gratifikasi, tapi Anda itu tidak bisa dipidana gitu ya. Ketika pun nanti ada pidananya itu datang gitu ya. Dan kita berharap juga KPK kan sudah bisa berkomunikasi dengan pihak Mas Kaisang ya, untuk kemudian ya kan ini temannya gitu ya, untuk ketika nanti misalnya ada panggilan dari KPK itu kemudian bisa membantulah untuk mendatangkan ke KPK. Gitu kan, atau KPK juga datang ke sana nggak masalah. Bagi saya waktu itu ya, mau dulu KPK datang menemui Mas Kaisang ataupun memanggil gitu kan, sebenarnya nggak jadi masalah gitu. Sekarang jadi masalah ketika Mas Kaisang dengan gagah berani datang ke KPK, ya kan, didampingi dengan beberapa temannya. Ini menurut saya yang kasihan itu adalah KPK-nya. Ya kan, harusnya kan marwah KPK ini harus kita jaga gitu. Kalau memang Anda sudah strict dengan suatu, saya mau begini, ya beginilah gitu. Jangan berubah-ubah. Akhirnya kebimbangan ini yang terjadi adalah, saya sedih banget melihat di sosmed hujatan-hujatan pada KPK gitu. Saya 14,5 tahun di KPK. Maksudnya sebenarnya kalaupun memang akhirnya endingnya adalah seperti ini juga, kan endingnya udah jelas ya, bahwa Mas Kaisang sudah melaporkan gratifikasi walaupun dia bukan penyelenggara negara, artinya pidananya udah hilang. Ya, apakah kemudian tadi Mas juga tanyakan, apakah nanti bisa ada kelanjutannya? Ya bisa ada, kalau memang KPK bisa menemukan hubungan. Ingat loh, bahwa gratifikasi itu adalah pasal yang tidak berdiri sendiri ketika menjadi pidana. Selalu berhubungan dengan misalnya ada dugaan pemerasan, ada dugaan apa namanya tuh suap. Ya, seperti itu Mas. Jadi ini yang menarik. Tapi kan sekali lagi ya KPK lah yang akan menentukan mau kemana arahnya. Mau dia kayak seperti kita main bola, mau dia tendang langsung, mau dia dijagling, mau dia dibalikin ke back yang belakang gitu, atau dia mau gol bunuh diri. Ya itu semua ada di KPK kalau memang ingin kasus ini tidak tuntas. Saya pikir penuntasan kasus ini juga sangat penting ya bagi posisi Mas Kaisang sekarang ataupun di masa yang akan datang. Seperti itu Mas. Tapi saya tertarik dengan sosok Y yang diungkap Mas Yudi tadi. Mas Nasrullah, sosok Y ini teman Mas Kaisang, teman bisnis, teman main, atau teman apa ya Mas Nasrullah? Iya, pokoknya ada lah Mas. Pokoknya ada lah. Nah, itu saya pengen tanya juga. Gimana Mas Nasrullah? Pokoknya teman lah, teman. Teman lah ya pokoknya. Tapi begini. Dan bertemannya bukan dari tahun ini, maksudnya itu udah beberapa tahun lah berteman. Tapi saya coba mau tanya juga, Mas Kaisang itu kan nebeng ke Amerika ya, melalui pesawatnya sosok Y ini. Pulangnya ke Indonesia melalui pesawat yang sama dan nebeng juga Mas? Enggak. Enggak pulangnya pakai pesawat komersil. Pulangnya pakai pesawat komersil. Jawab udah. Ini soalnya ada anggapan katanya pulang pergi kok nebeng bisa begitu, ternyata enggak ya, pulangnya itu pakai pesawat komersil. Ada yang mengatakan seperti itu. Terkonfirmasi. Tapi saya tanyakan nih ke Mas Egy. Mas Egy, tadi kan kita sudah bahas nih kalau sosok Y ini yang memberikan fasilitas itu bisa saja diperiksa begitu ya, dipanggil oleh KPK. Tapi menurut Anda seberapa signifikan sih sosok Y ini jika diperiksa oleh KPK bisa menjelaskan duduk perkara masalahnya yang menjerat Mas Kaisang ini sekarang? Ya, sebelum itu saya mau menyampaikan juga ke Mas Nasrullah, sampaikan aja Mas, jangan ditutup-tutupi ya. Udah bertahun-tahun kan kenalnya, nggak masalah dong disampaikan harusnya sebagai akuntabilitas ya. Tapi begini, saya ingin menyampaikan satu hal soal konsep yang namanya politically exposed person ya.
Ini sudah menjadi perhatian atau juga sudah didefinisikan oleh Financial Action Task Force atau FATF ya, soal kejahatan pencucian uang, korupsi dan sebagainya, bahwa ada sosok yang namanya PEPS tadi disingkatnya. Nah, PEPS ini bisa bermacam-macam, bisa pejabat publik, bisa keluarganya atau rekan dekatnya. Nah, rekan dekat bisa juga dikategorikan sebagai rekan dekat keluarganya juga gitu ya, yang punya informasi banyak dan sebagainya. Nah, dalam hal ini sosok Y tadi menjadi penting karena bisa jadi ia terlibat dalam kejahatan. Bisa kita duga demikian. Makanya KPK perlu menelusuri apakah betul gitu ya bahwa pemberian Y tadi itu yang memberikan pinjaman itu ada kaitannya dengan jabatan publiknya keluarganya Kaisang begitu. Nah, ini harusnya ditelusuri konsep PEPS tadi. Ini signifikan sebetulnya perannya dalam hal kejahatan korupsi, pencucian uang dan sebagainya. Oke, selain Mas Kaisang ataupun sosok Y tadi teman Mas Kaisang, ada lagi nggak kira-kira sosok yang perlu diperiksa atau ditelusuri oleh KPK? Mas Egy? Ya, harusnya ada ya, dalam arti saya kok ragu kalau misalnya ini hanya satu kali perjalanan. Kalau ada perjalanan lain, itu juga siapa yang memberi? Apakah kemarin juga disampaikan keterangannya kepada KPK oleh Kaisang? Jadi bahkan termasuk yang Y tadi, sosok Y tadi, itu siapa orang-orang di sekitarnya, itu juga harus ditelusuri. Nggak cukup hanya satu individu saja. Jadi ya KPK harusnya jangan ragu untuk menelusuri itu, gitu. Oke, takut nggak KPK? Katanya KPK jangan takut, tapi kira-kira takut nggak KPK? Soalnya Anda mengatakan tadi posisi Mas Kaisang sebagai anak presiden, begitu loh. Ya itu makanya nanti kita lihat. Ini kan masih belum game over. Ya kan masih ada beberapa hari ke depan. Ya, kita lihat juga nih bagaimana kita belum melihat statement dari pimpinan KPK ya terkait dengan bahwa Mas Kaisang lapor ke gratifikasi kemudian diterima, padahal sebelumnya statementnya adalah dipindahkan ke PLPM karena adanya laporan ya ke pengaduan masyarakat. Ya, nah apakah? Ya, tapi saya curiga juga pasti akan dicabut. Kenapa? Karena sudah ada laporan gratifikasi. Gitu. Tapi kita tunggu aja lah episodenya. Karena kan mungkin analisis saya bisa salah juga gitu kan. Tapi kebanyakan selalu benar sih. Seperti itu. Tapi kalau melihat posisi sekarang dengan Kaisang Pangarep yang sudah melaporkan di bawah 30 hari kerja, posisinya aman nggak sih? Sudah aman berarti Mas Kaisang? Ya sudah aman lah, ya kan? Karena KPK akan masuk dari mana kalau dari masa gratifikasi ya? Sudah dilaporkan, kemudian disampaikan kemarin kan atas nama penyelenggara negara kan ayahnya, ya kemudian ya KPK mau ngapain lagi? Hanya KPK sekarang hanya secara SOP hanya menentukan ini statusnya jadi milik negara atau milik penerima, artinya ya Kaisang tidak perlu lagi membayar apa-apa karena memang ini ternyata KPK menemukan ya ini memang temannya seperti tadi Mas Nasrul bilang dia bertahun-tahun ya hanya friend aja. Namun kan yang perlu menarik kenapa saya katakan tadi harus dilakukan pemeriksaan kan untuk mencari tadi namanya nexus hubungan. Ya, hubungannya itu seperti apa? Ya, apakah hanya hubungan pertemanan kayak saya sama Mas gitu ya, atau ada hubungan bisnis, dan ketika ada hubungan bisnis apakah ada kaitannya dengan bisnis proyek di Indonesia yang berhubungan dengan pemerintah ya kan, atau yang butuh ada campur tangan pemerintah untuk membuat aturan terkait dengan bisnisnya kan, tentu banyak. Ya, tapi ya sekali lagi kan dugaan-dugaan ini baru bisa diverifikasi ketika mempunyai fakta-fakta dengan pembuktian-pembuktian yang didapatkan oleh KPK. Tapi saya pikir kan sebenarnya teman saya di KPK ya ilmunya sama dengan saya gitu kan, nggak kaleng-kaleng juga mereka lah, gitu kan. Saya pikir mereka akan jernih dan profesional untuk menentukan. Tapi masalahnya nanti statusnya apa ya, status itu nanti yang menentukan adalah pimpinan KPK. Seperti itu Mas. Ini kemudian menarik juga kalau gitu ditanyakan ke Mas Nasrullah, kenapa harus ditutupi gitu loh Mas Nasrullah, teman Mas Kaisang yang bersosok Y, yang ini berinisial Y ini. Karena tadi kalau memang diungkapkan kita bisa bantu semua, karena Mas Kaisang ini seorang yang disorot publik karena seorang anak presiden gitu ya. Tentu saja publik juga ingin tahu, ini public figure yang tidak main-main gitu. Kalau memang ini bisa kita bantu, publik bantu menelusuri apakah Mas Kaisang ini benar-benar tidak sesuai fakta ya, atau memang menerima gratifikasi, kenapa harus ditutupi gitu Mas Nasrullah? Ya, sebenarnya sih nggak ada yang ditutupi Mas. Cuma kan sekarang kan kami sudah menyampaikan ke pihak yang berwenang ya kan. Yang kedua, secara etis kan nggak mungkin kita mau sampaikan ke publik. Sedangkan yang punya penilaian nanti kan bukan kita atau publik, tapi lembaga yang berwenang itu yang punya penilaian. Sehingga nanti ya
Yang jelas kami sudah melaksanakan kewajiban yang harus kami lakukan, menyampaikan ke KPK, termasuk kronologisnya, termasuk pihaknya siapa. Nah, nanti bisa silakan ditanyakan ke sana. Yang kedua, saya kira kita harus sabar menunggu ya, karena ini kan proses dan kita jangan mendahului proses. Takutnya nanti kan menjadi polemik lagi, menjadi liar lagi. Mungkin demikian, Mas. Intinya sih posisinya Mas Kaisang ini udah aman gitu ya, Mas Nasrullah, Anda mau mengatakan begitu. Jadi jangan kesandung lagi, jangan sampai kesandung lagi gitu ya kira-kira ya. Ya bukan kalau dari kami sih menilainya memang aman karena dalam range waktu yang masih dibolehkan oleh undang-undang. Cuma kan ini terlalu cepat berpolemik gitu kan. Padahal ya masih dalam range waktu yang dibolehkan. Dan kedua memang kan masih ada perdebatan terkait dengan ini penyelenggara negara atau bukan, dan untuk menghilangkan keraguan-raguan itu ya makanya kita datang sendiri ke sana, gimana nih sikap KPK kami gitu ya. Seperti itu sehingga tentu saja posisi kami yang menunggu penilaiannya seperti apa, lalu kami akan menentukan langkah-langkah seperti apa yang kami lakukan selanjutnya. Tapi memang betul sih kata Mas Yudi, bolak-balik ini sekarang udah ada di KPK sebenarnya, bolanya tinggal nunggu aja. Mas Egy, kalau Mas Yudi tadi bilang sekarang posisi Mas Kaisang udah relatif aman, kalau dari Anda memang sudah aman atau masih ada sebenarnya masih bisa ditelusuri lagi? Iya, masih ada bisa ditelusuri oleh KPK sebetulnya. Tidak hanya satu perjalanan ya, tadi saya sudah sampaikan sebetulnya. Dugaan-dugaan lain juga sebetulnya bisa ditelusuri yang sebenarnya bertebaran juga di media sosial. Itu kalau KPK pintar sedikit atau berani sedikit lah. Kalau pintar kan sama dengan Mas Yudi tadi ya. Kalau berani sedikit bisa telusuri. Kita punya presiden dalam hal ini kasusnya Rafael Alun misalnya. Bisa sebetulnya langkah yang sama dilakukan. Jadi nggak hanya yang sekarang sedang kita perbincangkan, satu laporan saja, yang sedang diperbincangkan ramai-ramai juga harusnya ikut ditelusuri. Bahkan nggak cuma Kaisang aja, tapi keluarganya juga yang lain. Kan yang naik private jet itu tidak hanya satu anaknya Jokowi ya, tapi juga anak yang lain ada dugaan untuk naik private jet juga. Itu dari mana? Harusnya bisa ditelusuri. Oke. Nah, ibaratnya begini Mas Yudi, kenapa publik ini berhak tahu sebenarnya apapun gerak-gerik yang dilakukan oleh keluarga presiden, karena ya bagaimanapun presiden ini digaji oleh negara dan uang yang dipakai untuk menggaji itu adalah uang rakyat gitu kan. Jadi kira-kira sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada rakyat gitu ya, kepada yang memberikan gaji gitu, ibaratnya gitu. Ini kita harus setransparan mungkin. Nah kalau memang demikian adanya, kita balik lagi ke konteks Undang-Undang Penyelenggaraan Negara yang menerima gratifikasi. Kedepannya supaya kita tidak terus berkutat dalam perdebatan bahwa ini anak keluarga penyelenggara negara tidak boleh menerima gratifikasi. Kedepannya yang harus dilakukan supaya ini lebih jelas nih, mana yang boleh menerima, mana yang tidak boleh menerima dalam konteks penyelenggaraan negara, bagaimana? Ya, kalau sesuai aturan memang kita kan aturan itu bisa kita interpretasikan secara literat gitu ya. Secara benar-benar ini ada penyelenggara negara, ini adalah pegawai negeri gitu kan. Ini bukan. Ini hanya kerabatnya. Jadi nggak termasuk. Itu kan tentu perdebatan itu akan selalu ada. Ya, ketika misalnya kita punya ide misalnya ditambahkan pegawai negeri, penyelenggara negara ataupun keluarganya yang menerima ya sah-sah saja gitu kan. Tapi kemudian yang mau revisi undang-undang itu seperti apa? Karena undang-undang ini akan semakin kuat, ya kan? Namun sekali lagi bahwa sebenarnya undang-undang itu pisaunya ada di penegak hukum. Mau kemudian yang menerima itu layering ke lapis ke-7, ke-8, ke-9, jika kemudian penegak hukum menemukan ya ada hubungannya dengan pegawai negeri penyelenggara negara, mudah aja tetap aja bisa dipakai pasal 12B besar. Jadi intinya sekarang terkait dengan gratifikasi itu adalah mau atau tidak maunya penegak hukum. Ya, bahkan kalau lebih kita ini dikit, berani atau tidak beraninya penegak hukum kan seperti itu untuk bisa mengungkap fakta-fakta yang sebenarnya, tentu dengan prosedur hukum yang berlaku. Ya. Tapi kalau bicara berani atau tidak berani, ini kan kita bicara KPK-nya berarti kan, berani atau tidak berani, ini kan sebenarnya ada dari sudut pandang kita sebagai masyarakat, ya harusnya berani gitu. Kalau tidak berani ya ada sesuatu berarti. Nah ini bisakah juga ditelusuri secara etik bahwa kinerja seorang komisioner KPK atau anggota KPK ini juga perlu dipertanyakan oleh publik? Ya kalau kita bicara tentang kinerja,
kita pun lapor ke Dewas, pasti Dewas mengatakan bahwa itu adalah kebijakan dari pimpinan KPK. Kami tidak bisa masuk ke situ. Jadi udah bisa ketebak lah. Semua ending-ending yang ada di kepala Mas udah bisa ditebak, hasilnya A, hasilnya B, hasilnya C, seperti itu. Tapi ya saya pikir bahwa harapan untuk berantas korupsi harus selalu kita dengungkan. Itu aja. Jangan pernah dipadamkan gitu. Jangan pernah dipadam. Meskipun ya akhir-akhirnya dibanjur oleh air apinya, ya tetap harus nyala apinya begitu kan. Betul, harus nyala. Nah, seperti itu. Ini menarik juga Mas Egy, kalau ICW mau mendorong juga selain kasus yang menjerat Mas Kaisang sekarang, bukan menjerat sih, artinya menimpa Mas Kaisang saat ini, perlu juga dilihat dari sisi etik bagaimana kinerja seorang pimpinan KPK ataupun anggota KPK yang berada di dalam dan juga perangkat-perangkatnya dalam konteks ini, karena memang kalau berani tidak berani harus berani sebenarnya kalau kata saya. Gimana Mas Egy? Ya harus berani, tapi kita juga punya keraguan terhadap KPK yang saat ini sedang menangani kasus, karena kita tahu KPK kewenangannya sudah dilucuti, independensinya juga sudah berkurang drastis gitu ya. Jadi kalau kita berharap banyak juga sulit sebetulnya. Walaupun tetap harapannya harus tetap kita simpan, tapi ya tidak perlu terlalu besar sebenarnya begitu. Jadi ya secara etik pun, kalaupun kita melapor, rasanya jawabannya seperti yang disampaikan Mas Yudi tadi, begitu. Ada hal yang barangkali menjadi tidak akan menghasilkan sesuatu yang signifikan, begitu. Jadi ya kita tidak perlu berharap, tapi tetap juga menyimpan harapan. Oke. Mas Nasrullah sekarang memang sudah ada di KPK, bolanya ada di KPK, tapi komunikasi terakhir dengan Mas Kaisang dalam konteks hukum, langkah apa yang akan dilakukan atau dijalankan ke depannya nih dalam konteks kasus atau dugaan gratifikasi ini, Mas Nasrullah? Ya, kalau posisi kami masih sama Mas, masih menunggu seperti apa nanti hasil dari keputusan KPK terkait klarifikasi atau laporan yang kami lakukan kemarin. Baru kami akan memutuskan langkah seperti apa yang kami lakukan. Yang jelas dari Mas Kaisang sendiri, kalau misalnya diharuskan melaksanakan kewajiban-kewajiban tertentu yang akan diarahkan atau yang diberi petunjuk oleh KPK, dari posisi kami siap melaksanakan seperti itu, Mas. Ya, kalau Anda mau menerawang ke depan, gimana sih nanti ujungnya nih kasus ini, Mas Yudi? Ya ujungnya udah bisa ditebak gitu kan. Karena memang ini menurut saya hasilnya ini kan ya tentu tadi kemarin sudah disampaikan oleh Deputi Pencegahan ya, Pak Pahala ya, antara menerima gitu kan, ataupun kemudian harus membayar gitu kan, jadi milik negara gitu sesuai dengan berapa yang bisa ditentukan oleh KPK. Jadi dua itu aja hasilnya, Mas. Jadi ketika misalnya berharap lebih, ya saya pikir kalau kita bicara bahwa wah nanti ini bisa relasi dengan ini, itu bisa aja. Tapi kan kita bicara faktualnya, ya bicara SOP-nya, bisa bicara prosedurnya, bicara endingnya gitu kan. Ya walaupun saya masih mengatakan ini kan belum game over gitu ya, tapi setidaknya endingnya udah kita ketahui seperti itu. Meskipun hukum ini bukan ilmu pasti, tapi ya bicara korupsi di negara ini, kita punya lembaga khusus yang menangani masalah korupsi, KPK. Kalau ngomongin berani nggak berani, harus berani gitu kira-kira. Jadi jangan sampai ada anggapan-anggapan bahwa jika kasus ini menimpa pejabat negara atau petinggi atau siapapun, ini akan ada tebang pilih di antara para komisioner KPK yang juga seharusnya bisa berani menangani masalah korupsi. Kita sama-sama kawal sebetulnya, lembaga yang harus kita kawalnya KPK-nya, karena ke depan bukan hanya hari ini saja, KPK akan berfungsi sebagai lembaga anti korupsi yang mengawasi para penyelenggara negara untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi. Ini ke depan masih ada 5 tahun mendatang dengan pemerintahan yang baru. Kita akan benahi KPK, karena sekarang KPK juga sedang menjelang pemilihan Capim KPK. Ini juga yang sama-sama kita kawal bagaimana perbaikan lembaga anti korupsi ini ke depannya. Terima kasih Mas Yudi, mantan penyidik KPK yang sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Lalu juga dari ICW ada Mas Egy, dan kuasa hukum dari Mas Kaisang juga ada Mas Nasrullah. Terima kasih sudah bergabung bersama kami pagi hari ini. Sehat selalu Mas, sampai jumpa lagi. Sehat Mas Egy, Mas Nasrullah. Sehat Mas Yudi, Mas Egy.